Dibohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi sekuritas dilutif dan EPS akuntansi keuangan 2. Nama saya Nadif Amalia, NPM 0523030011, kelas akuntansi keuangan 2 pagi C. Yang pertama ada pengertian sekuritas dilutif. Sekuritas dilutif adalah instrumen keuangan yang bisa dikonversi menjadi saham biasa dan berpotensi menurunkan EPS jika dilaksanakan. Selanjutnya ada jenis-jenis sekuritas dilutif. Yang pertama ada obligasi konversi, surat utang yang bisa diubah menjadi saham biasa. Yang kedua saham preferen konversi, saham preferen yang bisa dikonversi ke saham biasa. Yang ketiga ada opsi saham, hak membeli saham pada harga tertentu biasanya oleh karyawan. Yang keempat, waran, hak beli saham oleh investor pada harga tetap di masa depan. Dan yang terakhir, RSO, Restricted Stock Unit, saham terbatas yang diberikan kepada pegawai setelah waktu tertentu. Selanjutnya ada tujuan analisis sekuritas dilutif. Yang pertama, mengetahui dampak terhadap laba bersaham jika sekuritas dikonversi. Yang kedua, menyajikan informasi yang relevan dan andal kepada investor. Dan yang terakhir, mendeteksi potensi penurunan nilai EPS akibat struktur model perusahaan. Selanjutnya ada langkah evaluasi EPS dilusian. Yang pertama, identifikasi sekuritas yang berpotensi dilutif. Yang kedua, hitung pengaruh terhadap laba bersih. Misalnya, bunga obligasi tidak lagi dibayar jika dikonversi atau ditambahkan ke laba bersih. Yang ketiga, hitung saham tambahan dari konversi sekuritas. Yang keempat, hitung diluted EPS. Dan yang kelima, bandingkan dengan basi EPS jika diluted EPS lebih kecil daripada basi EPS sekuritas privat diluted. Selanjutnya ada pengertian EPS. EPS laba bersaham adalah ukuran kinerja keuangan yang menunjukkan seberapa besar laba bersih perusahaan yang tersedia bagi setiap lembar saham biasa. EPS menjadi indikator penting bagi investor untuk menilai probabilitas dan valuasi perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis EPS. Yang pertama ada basis EPS. EPS dasar, mengukur laba bersih bersaham biasa tanpa mempertimbangkan efek sekuritas dilutif. Rumusnya adalah basic EPS sama dengan laba bersih dikurangi dividen saham preference dibagi rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Dan yang kedua ada diluted EPS. EPS dilusian adalah mengukur laba bersih per saham dengan mempertimbangkan dampak dari sekuritas dilutif. Misalnya ada obligasi konversi, waran, dan opsi saham. Rumusnya adalah diluted EPS sama dengan laba bersih yang disesuaikan dibagi saham biasa beredar ditambah efek dari sekuritas dilutif. Selanjutnya kita ke contoh soal. Ada petisi Narabadi memiliki laba bersih tahun berjalan sebesar 500 juta rupiah dan rata-rata tertimbang saham biasa beredar sebanyak 100.000 lembar. Selain itu, perusahaan memiliki 10.000 lembar obligasi konversi, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000 dan bunga tahunan 5%. Obligasi tersebut dapat dikonversi menjadi 2 lembar saham biasa untuk setiap obligasi. Tarif pajak penghasilan perusahaan adalah 30%. Diminta A. Hitung EPS dasar basic EPS. B. Tentukan apakah obligasi konversi tersebut bersifat dilutif dan hitung diluted EPS jika ya. Penyesuaiannya sebagai berikut. A. Hitung EPS dasar. Laba bersih dibagi rata-rata saham biasa beredar EPS dasar. 500 juta dibagi 100.000 sama dengan 5.000. Yang B ada evaluasi sekuritas dilutif dan hitung EPS terdilusi. Langkah pertama, hitung pengaruh konversi obligasi dikurangi jumlah obligasi. Sama dengan Rp10.000 dikurangi bunga tahunan sama dengan 5% dikali Rp1.000 yaitu 50 per obligasi. Total bunga sama dengan 50 dikali 10.000 sama dengan 500.000 setelah pajak. Rp500.000 dikali 1 dikurangi 30% sama dengan Rp350.000.
Dikurangi laba bersih disesuaikan. 500 juta ribu rupiah ditambah 350 ribu rupiah sama dengan 500 juta 350 ribu rupiah. Selanjutnya langkah kedua ada tambahkan saham biasa tarik konversi dikurangi 10 ribu obligasi dikali 2 sama dengan 20 ribu lembar saham biasa tambahan. Dikurangi total saham setelah konversi yaitu 100 ribu rupiah ditambah 20 ribu rupiah sama dengan 120 ribu rupiah per lembar. Selanjutnya langkah ketiga yaitu hitung diluted EPS sama dengan 500 juta 350 ribu rupiah dibagi 120 ribu rupiah yaitu 4.169,58. Selanjutnya ada kesimpulan karena diluted EPS 4.109,58 lebih kurang dari 5.000 rupiah EPS dasar maka obligasi konversi bersifat dilutif. Sekian dari saya, terima kasih, maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.